Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Mustaina, NIM 200301501046 dari kelas PJKRD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Pengertian: filsafat merupakan seni berpikir, oleh karena itu, filsafat olahraga merupakan perenungan akan keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya. Pada hakikatnya, pendidikan jasmani adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pendidikan, program yang memperhatikan perkembangan individual, mengembangkan keseluruhan pribadi anak didik yang meliputi organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional. Kegiatan jasmani yang melibatkan otot-otot besar. Pengertian olahraga menurut ICSPE dari UNESCO, yaitu setiap aktivitas berupa permainan yang dilakukan dalam bentuk pertandingan melawan orang lain, unsur-unsur alam, maupun diri sendiri. Filsafat menurut Immanuel Kant. Filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan, yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi atau filsafat pengetahuan, yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui, masalah etika yang menjawab persoalan apa yang harus kita kerjakan, masalah ketuhanan atau keagamaan yang menjawab persoalan harapan kita, dan masalah manusia. Manfaat filsafat dalam kehidupan: yang pertama, sebagai dasar dalam bertindak; yang kedua, sebagai dasar dalam mengambil keputusan; yang ketiga, untuk mengurangi salah paham dan konflik; yang keempat, untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Ciri-ciri hakiki olahraga, yaitu yang pertama, aktivitas fisik; yang kedua, permainan; yang ketiga, pertandingan atau kompetisi; yang keempat, fair play atau sportif. Implikasi pragmatisme dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Kesenjangan antara teori dan praktek. Para pakar olahraga pada dasarnya mengadaptasi pengalaman berbagai penelitian ilmu alam dan ilmu sosial dalam mengembangkan teori atau memecahkan masalah praktis. Mereka cenderung memanfaatkan pengalaman empirik sebagai bahan baku penyusunan teori dan untuk mencapai kebenaran. Tujuan pendidikan jasmani adalah pendidikan menyeluruh anak didik. Latihan berpusat pada anak, yaitu anak didik diberikan masalah atau bentuk-bentuk latihan yang menarik untuk dipecahkan oleh setiap individu. Pemanduan bakat dalam olahraga bertujuan untuk memilih atlet yang unggul, sehingga berguna dalam pencapaian prestasi yang pesat. Atlet yang tidak berbakat atau yang perkembangannya lamban harus ditinggalkan oleh pelatih karena tidak berguna dan dapat digantikan dengan yang lainnya. Bentuk latihan. Dalam pendidikan jasmani, bentuk latihannya tidak harus berbentuk pertandingan, meskipun motif bertanding ada kalanya dapat dimanfaatkan. Yang kedua, jadi bentuk-bentuk latihannya diciptakan secara bervariasi, walaupun ukuran dan bentuk permainannya dimodifikasi atau tidak sesuai dengan pertandingan yang sesungguhnya. Motivasi. Dalam olahraga, sekolah dipandang sebagai gudang bibit atlet yang memberi harapan untuk berkembang menjadi olahragawan yang tangguh. Diharapkan dapat berguna mengharumkan nama bangsa di event-event olahraga internasional. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Menurut filsafat pendidikan, progresivisme nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Esensialisme dan perennialisme. Esensialisme berpendapat bahwa pendidikan haruslah
bertumpu pada nilai-nilai yang telah teruji ketangguhan dan kekuatannya sepanjang masa. Sedangkan perennialisme berpandangan bahwa persoalan nilai adalah persoalan spiritual, sebab hakikat manusia adalah pada jiwanya. Sesuatu dinilai indah haruslah dapat dipandang baik. Pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah suatu sistem yang memuat teori praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat bangsa yang bersangkutan, guna diabdikan kepada bangsa itu untuk merealisasikan cita-cita nasionalnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.